Persahabatan lebih abadi daripada pernikahan. Slogan itu mungkin benar karena pernikahan bisa berujung perceraian. Sedangkan persahabatan yang didasari ketulusan hati tak lekang sampai akhir zaman. Hanya saja mencari sahabat sejati di zaman now bisa jadi lebih sulit daripada mencari pendamping hidup. Lalu benarkah setelah karena kartu aslinya terungkap, Nindi dijauhi oleh rekan sesama artis? Benarkah Nindi syok lantaran netizen menudingnya bermuka dua? Bagaimana Nindi menghadapi masa-masa tersulit di dalam hidupnya? Sebelum mengetahui jawabannya, izinkan saya, Maria Andromeda, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Putusan cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tak lantas membuat hidup Nindi Ayunda tenang. Askara Parasadi Harsono, mantan suaminya, tidak puas atas putusan majelis hakim hingga mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Di saat bersamaan, mantan ayah mertua Nindi, Dedi Harsono, mengecam keras ulah Nindi di Instagram yang terkesan mencemarkan nama baik keluarganya. Pasalnya, pernyataan Nindi terkait sikap sang mantan ayah mertua terhadap karyawannya berpotensi menggiring opini negatif. Dedi merasa dituding suka selingkuh oleh Nindi. Tak heran, Dedi langsung mensomasi mantan menantunya itu. Lalu benarkah karena Nindi mengabaikan somasi, Dedi akan melaporkan ibu dari dua cucunya itu? Ya, sementara kita melaporkan ke aparat penegak hukum, kepolisian, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE, dan juga juntonya pasal 310, 311 KUH pidana. Ya, saya kan dari awal sudah memberikan teguran dengan 1 kali 24 jam. Sebetulnya dengan adanya teguran itu, kalau memang ingin menyelesaikan secara baik, dia bisa telepon. Tapi kalau konflik ini mau dibawa melebar, ya lebar jadinya. Seandainya tidak ada postingan yang mendiskreditkan nama baik ayahnya Aska, saya pikir keluarga ini diem aja. Karena ini sudah dianggap kelewat batas ya. Orang tua terus ada postingan yang menyatakan seakan-akan dia adalah selingkuh dengan karyawan. Banyak lah, pemicunya banyak ya, nggak mungkin saya jabarkan. Intinya pemicunya pasti ada gitu. Orang mau bikin status terserah mau apa, kita mau dia mau bikin status apa, saya juga nggak tahu, nggak baca, nggak gitu kan. Selagi tidak mengganggu dan tidak menyebutkan nama, ya terserah. Hanya berseteru dengan mantan ayah mertua, Nindi juga berani menabuhkan genderang perang pada mantan adik iparnya yang diduga mengerahkan mantan ART dan sopir untuk memata-matai gerak-geriknya. Lia dan Sulaiman, mantan ART dan sopir Nindi, memang mengaku pernah disuruh oleh adik Askara untuk mengambil BPKB mobil dan sertifikat rumah di brankas Nindi. Tapi 3 bulan kemudian, Lia dan Sulaiman yang awalnya berpihak pada Nindi tiba-tiba merapat ke kubu Askara. Mereka mengaku disekap dan mendapatkan kekerasan dari pihak Nindi setelah aksi spy mereka terciduk oleh tangan kanan Nindi. Cerita awalnya yang saya ketahuan merekam dan pokoknya saya ketahuan, pasti pada tahu. Ya, saya ketahuan, ya disuruh keluarga bos saya, Aska, ya. Pak Aska, semua pada tahu Pak Aska siapa. Nah, saya ketahuan, saya merekam, ngikutin pergerakannya istri, dan saya ketahuan pas malam itu juga didatengin sama oknum, nggak tahu siapa, nggak tahu. Itu intinya Komnas HAM udah yang bantuin kita lah. Saya dibawa jam 8 dan saya baru bisa ngelihat suasana luar itu udah pagi. Saya tidak tahu itu di mana, terakhir saya dibawa ke Senopati.
Kalau masalah dipukul, saya tahu dengan mata saya Pak Leman dipukul, mau dicolok matanya, saya dijambak, dilempar piring, semuanya itu benar. Semua kan udah ceritain sama Lia. Saya pikir kan masalahnya semenjak pas dia udah bercerai itu udahlah selesai gitu kan. Kita sama Lia gitu kan, dibebasin pulang gitu kan. Ternyata sekarang orang ini masih ada yang mendatangi saya, oknum-oknum nggak tahu siapa, cari-cari saya gitu kan. Jadi saya nggak tenang gitu kan. Alih-alih melaporkan Nindi ke Komnas HAM, Lia dan Sulaiman seolah tak berkutik ketika Nindi membanting kartu truf yang memperlihatkan perlakuan kasar Lia terhadap anak sang majikan saat ia masih berstatus ART Nindi. Rekaman video yang diupload Nindi membuat Lia dan orang-orang di belakangnya dihujat habis-habisan oleh netizen. Kalau seseorang yang kalau misalnya mau seseorang yang ingin baik itu harusnya seperti apa kan? Jadi kalau mau baik itu ya baik gitu loh. Jadi jangan baik tapi licik. Saya kira nggak ada batasan ya. Ketika unsur-unsur kekerasan itu terjadi ya terpenuhi, maka itu merupakan tindak pidana siapapun pelakunya. Misalnya nanti ketika dokumen itu diserahkan Cindy kepada kita, ya dokumen itu kita akan bekerja sama dengan psikolog. Apakah itu berdampak pada beban psikologi anak itu atau tidak? Itu terlihat. Jadi kekerasan itu harus diukur bahwa itu melukai, membuat anak sengsara atau korban sengsara atau korban secara psikologis terganggu dan sebagainya, itu sudah memenuhi unsur pasal 81 dari Undang-Undang 35 tahun 2015, ancamannya 5 tahun. Kalau untuk pembantu mukulnya mukul sayang sih saya pikir nggak jadi masalah kan. Namanya anak ya, bukan nakal sih, anak kan agak rewel. Kita kan punya anak, ya diginiin dikit gitu mah wajar lah. Anak saya juga pernah dipukul pembantu seperti itu, nah, nggak sampai sakit gitu loh. Itu hanya untuk pelajaran. Berarti dari Mas Asa sendiri tidak mau membesar-besarkan masalah mantan susternya ini ya Pak ya, atau menganggap biasa gitu ya Pak? Biasalah itu. Karena kita tidak boleh menuduh orang yang belum tentu salah kan gitu. Tetapi kalau digelar kasusnya, diberitahu informasinya, detail data-datanya, saya kira Komnas Perlindungan Anak tidak ada alasan untuk tidak berpihak pada anak-anak. Anehnya, meski punya bukti kuat untuk memenjarakan mantan ART dan sopirnya, Nindi belum berencana lapor polisi. Kabarnya kubu Askara pun punya bukti kuat terkait hubungan Nindi dengan pria idaman lain. Di sisi lain, Askara yang sudah menjadi terdakwa pada kasus KDRT yang dilaporkan Nindi juga tengah mengumpulkan bukti-bukti otentik untuk menangkis tuduhan Nindi. Kita ini sebenarnya memiliki video yang banyak, termasuk Mbak Nindi berangkat malam, pergi pagi, itu kita punya semua. Jadi kalau mau dibilangin saya ada orang ketiga, orang keempat, orang kelima, kita urut dulu aja yang sudah dilakukan sama mantan suami saya itu sejak tahun berapa. Sakit hati saya yang sudah lakukan itu kan berarti nggak ada artinya dong. Berarti yang kejadian tahun 2018 itu apa? Menikah pada angka cantik, tanggal 11, bulan 11, tahun 2011. Tapi, rumah tangga Nindi dan Askara harus berakhir tragis. Tak cuma berseteru di pengadilan agama, mereka juga berjibaku di meja hijau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus KDRT. Mengapa Nindi seolah bernafsu membuat Askara merana di penjara? Sudah tidak adakah sisa cinta di antara mereka seperti yang terlihat dalam konten YouTube yang dulu mereka gawangi bersama? Kemana lagi lah? Udah di sini. Selamat jalan kasih. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Kayak KDRT sendiri sampai di mana Bu? Udah kayak aku belum update lagi sama itu ya, sama lawyer. Nggak tahu udah P21 apa belum, bagaimana nggak ngerti. Tapi yang pasti kita sudah masih terus berlanjut kok, nggak ada. Pak, berarti kalau di tim itu Mas Aska tinggal berapa masa tahanan lagi nih Pak? Dia tinggal beberapa bulan lagi lah, nanti sampai nunggu putusan KDRT ya. Saya dengar KDRT itu juga
saksinya kan nggak ada, cuman Mbak Nindi sama laporan kan, itu juga ringan juga. Kini cinta itu hanya menyisakan luka. Satu-satunya kenangan indah tentang Aska adalah 2 buah hati yang mulai bertanya, kapan papa akan pulang ke rumah? Karena anaknya sangat tahu, bahkan tanpa harus saya kasih tahu. Itu saja sih. Jadi makanya saya warning seperti itu. Jadi mohon jangan membuat memperkeruh lagi, karena kondisi anak saya sudah besar dan sudah mengetahui gitu. Jadi biarlah ini menjadi urusan saya dengan bapaknya. Healing terbaik itu adalah sendiri. Karena nggak akan ada orang yang bisa mengobati diri kita, nolong diri kita selain diri kita sendiri. Cuma memang jangan lama-lama. Maksudnya jangan terlalu terpuruk. Jadi sehingga itu dari situ aku berpikiran kalau memang Allah menakdirkan saya bersama, pasti saya akan bersama. Kalau tidak, ya tidak. Lalu benarkah masalah bertubi-tubi yang dihadapi Nindi akibat karma buruk dari ulahnya sendiri? Apa kata pakar metafisika tentang karir dan kehidupan rumah tangga Nindi yang berakhir dramatis? Kita nggak bisa ngomong ini karma atau bukan, tapi kadangkala ucapan-ucapan yang kita keluarkan itu memang memiliki energi. Kalau dari metafisika, Mbah meyakini ucapan adalah doa, tapi juga sekaligus ucapan membawa energi. Kadangkala kalau kita terus-terusan mengeksplor kekurangan kita dengan tanpa ada rem di lidah, itu pasti akan terpeleset. Nah ini salah satu yang dialami oleh Nindi.